Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PGMIC yang beranggotakan Mulyani Rahayu, Poppy Novitasari, Rizky Awaludin, dan Selvia Mahardika akan mempresentasikan materi yang berjudul Gender sebagai Konstruksi Sosial. Oke, langsung saja. Pada presentasi kali ini kita akan membahas mulai dari pengertian gender dan jenis kelamin, perbedaan gender dan jenis kelamin, pengaruh proses konstruksi gender, dan mengetahui gender sebagai masalah sosial sebagai kasus di masyarakat. Langsung saja kita ke materi yang pertama, gender dan jenis kelamin. Istilah gender pertama kali digunakan oleh para ilmuwan sosiologi untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat bawaan dari Tuhan atau kodrati dengan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak dini atau bukan kodrati. Nah, secara kodrat memang diakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara biologis. Sebelum adanya pemahaman tentang gender, perbedaan antara laki-laki dengan perempuan secara biologis selalu digunakan dalam menentukan relasi gender, pembagian status, hak, peran, dan fungsi dalam masyarakat. Nah, secara etimologis, kata gender sendiri berasal dari bahasa Inggris gender yang berarti jenis kelamin. Nah, pengertian menurut bahasa ini tidak merujuk pada segi biologis, melainkan dari segi sosial dan budaya. Sedangkan menurut beberapa ahli, gender itu dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruk secara sosial, diciptakan oleh laki-laki dan perempuan sendiri. Oleh karena itu, gender termasuk dalam persoalan budaya. Nah, pendapat tersebut disampaikan oleh Anne Oakley, salah satu ilmuwan sosiologi. Selanjutnya, menurut Faqih, gender merupakan penggolongan secara gramatikal terhadap kata-kata yang berkaitan dengan hubungan antara keberadaan dua jenis kelamin atau kenetralan. Sedangkan menurut Hayden, gender juga dapat diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Nah, berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang digunakan dalam menentukan relasi gender, yang meliputi peran, fungsi, hak, perilaku, dan tanggung jawab yang dibentuk melalui kesepakatan sosial kelompok masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan pengertian dari jenis kelamin merupakan perbedaan organ reproduksi yang dapat dilihat secara biologis. Jenis kelamin melekat pada masing-masing manusia yang menjadi ciri fisik pada masing-masing laki-laki dan perempuan sebagai alat reproduksi yang telah ditentukan secara kodrati oleh Tuhan. Jenis kelamin ini bersifat kodrat dari Tuhan yang mana tidak dapat dirubah, tidak dapat dilawan, permanen, universal, dan berlaku sepanjang hayat. Kemudian muncul pendapat lain, yaitu menurut Hungu, jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara biologis sejak seseorang itu dilahirkan. Perbedaan dan fungsi biologis ini tidak dapat dipertukarkan dan fungsinya juga tetap. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari jenis kelamin merupakan perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri biologis yang konstruksi hadir melalui tindakan dan interaksi individu secara terus-menerus terhadap kenyataan atau realitas yang dimiliki dan dialami bersama dengan individu lain secara subjektif. Maka terkonstruksi secara terus-menerus dan menjadi pijakan bagi individu dalam bertindak, dan makna inilah kemudian yang dipahami secara konstruksi sosial. Yang pertama, masyarakat masih sering salah dalam memahami apa itu gender dan apa itu jenis kelamin. Masyarakat belum bisa membedakan gender dan jenis kelamin, padahal keduanya sangat berbeda. Jadi, jenis kelamin bicara tentang penggolongan atau pengelompokan dua manusia berdasarkan ciri-ciri biologis
yang dibawa secara lahir, maka gender adalah pengelompokan atau pembagian manusia berdasarkan peran sosial. Yang kedua, bias gender dalam masyarakat. Bias gender yang terjadi sebenarnya bersumber juga dari kurang pemahamannya masyarakat tentang perbedaan jenis kelamin dan gender. Bias gender adalah kondisi di mana masyarakat menganggap persoalan gender dianggap sebagai persoalan jenis kelamin. Contohnya masih ada perdebatan apakah perempuan boleh bekerja di luar rumah atau harus mengurusi rumah tangga. Perdebatan ini muncul karena ada dan laki-laki bekerja di kantor adalah takdir, padahal pembagian pekerjaan seperti itu bukanlah takdir, tapi peran sosial yang dibentuk. Yang ketiga, ketidakadilan gender. Pemahaman masyarakat yang kurang tepat tentang dua hal sebelumnya melahirkan anggapan-anggapan yang juga bisa disebut secara sederhana dengan istilah konstruksi. Ada banyak anggapan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya itu proses konstruksi gender. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konstruksi berarti bangunan, modal, atau tatanan. Konstruksi yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu konstruksi sosial, sebuah tatanan atau cara berpikir, model berpikir terhadap suatu masalah. Salah satu tokoh yang berbicara tentang konstruksi sosial berkaitan dengan masalah gender yaitu Mansur Faki. Dalam bukunya ia menyebut tentang konstruksi gender digunakan untuk menjelaskan tentang bias gender dan ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat. Dijelaskan bahwa bias gender dan ketidakadilan gender yang terjadi saat ini adalah dibentuk, diajarkan, disosialisasikan secara berulang-ulang sampai terjadi konstruksi gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mulyani Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari apa yang telah disampaikan rekan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gender sebagai masalah sosial. Dari beberapa referensi yang telah kami baca, terdapat beberapa masalah gender dalam lingkungan masyarakat atau dalam lingkungan sosial. Yang pertama yaitu subordinasi atau penomorduaan. Yang kedua, pelabelan negatif atau stereotip. Yang ketiga, peminggiran atau marginalisasi. Dan yang keempat adalah beban kerja yang berlebih. Dan yang kelima, kekerasan. Tentu saja pada permasalahan gender yang pertama yaitu subordinasi atau penomorduaan. Lantas apa sih yang dimaksud dengan subordinasi? Subordinasi merupakan suatu keyakinan yang menganggap bahwasannya salah satu dari jenis kelamin itu memiliki peran lebih unggul daripada jenis kelamin lainnya. Baik itu laki-laki yang dianggap memiliki peran lebih unggul daripada perempuan ataupun sebaliknya. Contoh permasalahan subordinasi atau penomorduaan ini biasanya terjadi saat suatu organisasi mengadakan pemilihan pemimpin. Mereka menganggap bahwasannya pemimpin itu lebih pantas untuk dilakukan oleh laki-laki daripada perempuan. Mereka menganggap bahwasannya laki-laki itu lebih pantas, lebih unggul, lebih mampu dalam memimpin. Sedangkan padahal di situ juga terdapat wanita yang memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki yang dianggap mereka lebih unggul itu. Permasalahan gender yang kedua yaitu pelabelan negatif atau stereotip. Salah satu bentuk ketidakadilan gender adalah pelabelan negatif atau stereotip. Lantas apa sih stereotip atau pelabelan negatif yang dimaksud itu?
Pelabelan negatif atau stereotip merupakan penandaan terhadap sifat-sifat bawaan suatu jenis kelamin. Contohnya saja, perempuan sering dianggap makhluk lemah, terus identik dengan pekerjaan rumah dan tidak dapat memberi keputusan. Kalau laki-laki biasanya dianggap mereka kuat dan tidak boleh menangis. Jadi kalau ada laki-laki yang menangis itu dianggap mereka lemah, seperti itu. Penandaan ini menjadikan perempuan ataupun laki-laki memiliki pandangan yang jelek atau negatif, seperti itu. Permasalahan yang ketiga yaitu peminggiran atau marginalisasi. Lantas apa sih yang dimaksud dengan peminggiran atau marginalisasi itu? Peminggiran atau marginalisasi itu adalah proses yang memiskinkan kaum perempuan sehingga perempuan tidak bisa bertindak, berekspresi sebab peran perempuan digeser ke pinggir. Contohnya, pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan. Biasanya perempuan tidak diarahkan ke pekerjaan yang seperti itu karena dianggap lemah secara fisik dan psikologi. Fungsi reproduksi perempuan dinilai akan menghambat pekerjaan. Permasalahan yang keempat yaitu beban kerja berlebih. Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Biasanya di masyarakat terdapat permasalahan terutama dalam lingkungan rumah tangga. Seorang istri harus melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, belanja, mengasuh anak, melayani suami, sementara istri juga bekerja di luar rumah. Fenomena tersebut menjadikan terdapat ketidakadilan suatu tugas dalam rumah tangga. Selanjutnya, yang kelima yaitu permasalahan gender berupa kekerasan. Kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan sengaja yang merugikan seseorang berdasarkan ketidaksetarataan kekuasaan yang dihasilkan dari peran gender. Contohnya adalah kekerasan fisik, dipukul, ditampar, kemudian kekerasan seksual, dipegang pada tubuh atau bagian tertentu, dan tidak juga melulu fisik. Kekerasan juga bisa berupa kekerasan psikologi, berupa ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, hinaan, dan ancaman. Seperti itu.